kowe ngomong dosa, aku luwih wedi nek anakku ra iso mangan. Ra iso sekolah. Walah, mergo kae to. Ya ranggumun. Wong anake ora duwe bapak, ya mesti arep golek bapak lah. Ben iso leyeh-leyeh, ra kerja terus. Wis to, Ora Mbak. peduli. Koncone wae ditikung. Wis to, Mbak, kok ndak dadi ribut lho, Mbak. Ya ben ribut ya ben. Emang kenyataane ngono. Bojoku wae ya digodani Sri. Wis napa Sri? Ra trimo. Mbak, wis to, Mbak. Mangkane yo, nek bojo iki dijogo. Ya, itulah tadi cuplikan dari film pendek yang berjudul Banyu, besutan sutradara Richard Sway yang dimainkan oleh Anna Barawangsa sebagai Sri dan Seteng Sanjaya sebagai Mas Agus, kemudian juga ada Arya sebagai Banyu. Malam ini di Ngopi Rabu Malam ke-109, Lingkar Jenar kembali membahas film pendek setelah minggu kemarin mendiskusikan film Tilik yang lebih dikenal dengan Butejo, garapan sutradara Wahyu Agung Prasetyo. Dan kita akan mencoba untuk menelisik kembali, karena ini agak berbeda. Sutradaranya kelahiran asli Papua dengan mengambil setting di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta, sekaligus para pemainnya juga. Jadi para pemainnya diambil dari warga sekitar Yogyakarta. Apa yang akan ditawarkan oleh film ini? Dan kami berempat, ini ada Uyung Nuha, saya Edeng Samsul Marif, kemudian ada Ahdi Saka, dan di sebelah sana ada Is Taulida. Film ini bercerita tentang korban pemerkosaan yang di dalamnya tuh disuguhkan konflik batin tokohnya. Di antaranya ini dulu deh dari judulnya. Judulnya itu kan Banyu ya. Banyu itu bahasa Jawa yang artinya air. Kalau aku menangkapnya tuh air di sini seperti simbol untuk menunjukkan bahwa si tokoh utamanya mengalami beberapa situasi yang berubah-ubah. Jadi kadangkala dia tenang gitu, emosinya kadangkala dia tenang, kadangkala dia bergejolak seperti itu. Nah, latarnya sendiri kan di pesisir ya, dan sebagai warga pesisir di sini juga Sri digambarkan menjadi orang yang tegas kalau menurut saya, apalagi pas diomongin, dilabrak sama yang tetangganya lah ya, tetangganya itu. Yang menurut saya keren itu bukan, jadi ketika tetangganya ini ngomongin yang nggak baik ke dia bukan membela dirinya, tapi malah ngomong makanya jaga suamimu gitu. Nah itu kan jarang orang yang berani mengatakan seperti itu. Terus selain itu ketika anaknya si Bayu ini menemukan beberapa di jalan ada dompet, rokok, terus dia di sekolah dituduh sebagai perokok, dituduh sebagai pencuri. Nah ini mengingatkan kehidupan di sekitar saya, ketika anak yang tanpa bapak, terutama tanpa bapak tuh pasti dituduh yang enggak. Jadi meskipun anaknya nggak salah, meskipun anaknya baik, ya pasti dituduh buruk gitu. Apalagi yang buruk, ya udahlah.
Nah, terus ada adegan di mana Sri ini ditanya sama pelanggannya, apa Mbak nggak takut dosa? Itu seperti di cuplikan tadi, apa Mbak nggak takut sama dosa? Nah, di situ langsung ini orang nggak mikir apa, padahal dianya sendiri bahkan mungkin lebih berdosa dari istrinya gitu kan, karena dia melakukan dengan sadar apa yang mungkin dia yakini sebagai sebuah kesalahan itu dengan secara tidak terpaksa gitu, dengan ya karena dia nafsu, dia ingin seperti itu. Sedangkan Sri ini kan melakukan hal yang begitu ya karena dia ingin menyekolahkan anaknya, dia ingin mencukupi kehidupan keluarga kecilnya itu. Terus ada lagi saat Sri ini jalan sambil bawa air sama tikar itu, jadi dimana dia berusaha untuk menjadi sebisa mungkin menjadi orang baik, mencari pekerjaan yang lebih baik gitu. Tapi yang didapatkan justru sangat susah. Di sini bahkan tidak ada yang mau meminjam tikarnya, tidak ada yang mau membeli minumannya, sampai dia menemukan seekor kucing yang terperangkap di jaring itu, terus menolongnya. Dan ini mengingatkan saya tentang sebuah hadis yang bahwa ada perempuan pelacur yang memberikan minum ke anjing dan ke seekor anjing dan masuk surga. Nah, kan banyak orang yang memikirkan bahwa hadis ini tuh sepotong saja gitu. Jadi segampang itu ya masuk surga, padahal sama seperti yang ada adegan ketika Sri jalan kaki itu. Jadi di mana perempuan pelacur dalam hadis itu dia sampai harus berjalan kaki jauh, bahkan menawarkan dirinya semurah mungkin demi mendapatkan sesuap nasi atau minum gitu. Sampai dia menemukan sebuah sumur, terus dia mengambil air dalam sumur itu dengan sepatu dan jilbabnya atau apa itu yang ditaliin. Tapi ketika dia mau minum malah dia melihat seekor anjing yang kehausan, terus dikasih kan, sampai akhirnya dia meninggal. Nah, di sini ada pengorbanan yang begitu besar gitu. Sri mengorbankan tubuhnya, mengorbankan pikirannya, dan pokoknya dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitar dia mau dicap seperti apa, yang penting anaknya bisa makan gitu, anaknya bisa sekolah. Terus apa lagi? Oh ya, yang di bagian terakhir. Nah, lagi-lagi film itu bukan dibuat sekedar untuk menunjukkan ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Tapi di bagian terakhir itu kan ditunjukkan sebuah jalan, kanan itu polisi tulisannya, terus kirinya kan kota ya. Mungkin kenapa polisi yang sebelah kanan? Karena kebanyakan kita kan menganggap bahwa kanan itu yang baik-baik. Jadi di situ ditulis polisi. Kalau Sri ini dan anaknya memilih ke kepolisian, mengaku, dan pokoknya ya dia mengaku telah membunuh seorang pelanggannya itu yang di bagian terakhir. Mungkin nanti pilihannya ya dia akan dipenjara, dan mungkin anaknya juga akan ikut dipenjara karena bisa jadi kan dituduh mencuri atau terlibat dalam pembunuhan itu. Terus yang satunya itu ke kota, dan di bagian terakhir itu mereka nengok ke arah kiri meskipun si Bayunya ini sempat ragu lalu nengok lagi ke kanan gitu. Kalau menurutku mungkin mereka akan ke kota, jadi melanjutkan kehidupan mereka, mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi di kota ini seperti seperti mengharapkan sesuatu dari kehidupan di kota ini. Ini bukan film pertama yang mengangkat tentang kisah seputar prostitusi, khususnya prostitusi kelas ecek-ecek lah, atau bisa dikatakan masyarakat.
terpinggirkan. Sebelumnya juga, khususnya untuk film-film pendek, ada beberapa film yang sebelumnya saya tonton yang mengangkat seputar isu yang sama. Seperti di Indramayu itu ada, dia ngangkat dari naskah cerita pendeknya Kedung Dharma, judulnya saya agak lupa. Terus kemudian ada lagi film-film panjang judulnya Siti, itu juga bahkan latar belakangnya sama ya, di pesisir pantai. Itu banyak menang penghargaan juga. Dan persoalan prostitusi ini rasanya tetap menjadi daya tarik yang seakan-akan tidak ada habisnya untuk dibahas, untuk dikaji, untuk kemudian sebagai bagian dari inspirasi untuk ke karya seni dan sebagainya. Terkait film ini, yang saya temukan pertama itu soal ini kritik dan apa tanggapan saya ya. Pertama soal nama Banyu tadi, itu saya juga sempat wah ini Banyu merepresentasikan banyak hal di film ini kan. Pertama mungkin karena itu di pesisir lah, ada laut, ada pantai, ada air gitu kan. Terus kemudian tadi seperti yang Is katakan juga, Banyu itu merepresentasikan apa sih gitu. Nah, kalau untuk perhatian saya dari adegan per adegan itu, yang saya agak kurang nangkep itu paling yang di awal itu ketika apa? Yang awal banget pembukaan ketika Sri itu kan diperkosa. Nah, itu tuh itu kan posisinya dia kan masih sekolah ya, masih SMA. Cuma itu kurang menampilkan aja, kurang menampakkan bentuk ketika dia tuh lagi SMA gitu tuh. Sedangkan kan SMA. Dia rambutnya masih panjang, terus maksudnya nggak ada ngecirin anak SMA-nya gitulah. Itu kalau orang nggak paham juga mungkin nggak akan ngeh pada bagian awal itu tuh ketika diperkosa. Iya. Nah, itu juga saya agak samar-samar tuh, dia pakai seragam apa enggak, bajunya baju bebas. Itu yang pertama. Dan yang kedua soal Banyu menemukan dompet itu juga awalnya saya tuh agak kurang paham ini maksudnya apa dan arahnya kemana gitu kan. Kenapa dia memungut itu dan kemudian setelah dipungut tuh apa gitu tuh. Mulanya sih tuh agak nggak paham. Terus mungkin tadi Iis juga mengatakan gitu, maksudnya mungkin untuk menguatkan karakternya si Banyu, bahwa anak-anak yang orang tuanya yang single parent itu kesannya begini begitu. Dan kemudian ketika adegan di mana si Sri itu dapat pelanggan pertamanya itu loh, yang dia nanya apa sih banyak, maksudnya ini soal timing dialog aja menurut saya nggak pas ketika nanya dosa kamu takut dosa nggak, itu menurut saya timingnya tuh kurang pas. Pertama karena kenapa nggak pas awal aja sih, kan dia pertanyaan pertama kan, kamu kenapa sih melakukan pekerjaan ini kalau nggak salah kan, seingat saya tuh. Nah, tapi ketika malah situasinya buru-buru saat ada itu udah ya sih saya ada pelanggan lagi nih gitu kan, terus dia baru nanya kamu nggak takut dosa. Menurut saya pribadi itu tuh timingnya nggak pas, karena dosa itu kan sensitif banget ya, sangat sensitif maksudnya. Meskipun karakter pelanggan yang pertama itu dia kelihatan lugu dan lain sebagainya, tapi menurut saya itu timingnya tuh kurang pas. Kenapa nggak pas di awal aja tuh, itu sih. Terus yang apa lagi ya, yang kucing juga iya, kucingnya pertama itu bagus, nggak buluk kan. Dan yang saya tangkap itu ini bahasa film gitu loh, bahasa sinematik. Maksudnya kucing itu akhirnya kan merepresentasikan si Sri gitu loh, yang dia tuh seolah-olah terjebak sama kehidupan ini di lingkaran setan, dia nggak bisa kemana-mana, mau gimana gitu tuh kan. Itu sih yang saya ini. Terus kemudian nah yang polisi ini juga yang pas terakhir dia diperlakukan
diperlakukan tidak baik sama pelanggan yang pertama itu, yang terakhir itu. Nah itu kan terus kemudian dia bingung tuh mau ke polisi apa ke kota kan. Nah itu saya juga nggak ngerti itu tuh, setangkap saya tuh kayaknya itu juga polisi ya itu tuh ya, yang pelanggan terakhir itu ya, pelanggannya polisi ya, yang pas pertama itu kan. Nah itu juga saya tuh pas awal-awal nggak ini karena mukanya kan saya nggak nangkep ya, ini mirip ini yang pertama bukan sih yang pakai baju polisi, oh ternyata iya. Itu itu Aman tuh. iya yang itu sih paling. Mungkin Sri juga akhirnya kan bingung nih, sudah kehilangan kepercayaan, dia mau lapor juga ke lembaga hukum yang kayak polisi gitu kan, akhirnya dia juga nggak pede karena ya seperti itu sih. Iya. Kalau saya kesannya itu ketika pertama kali saya bilang kan, saya langsung nangis. Saya melihat film yang dimulai dengan adegan kekerasan, kemudian merinding lah ya melihat apa sih tayangan seperti itu gitu. Kemudian membayangkan bagaimana jika itu terjadi pada diri saya sebagai perempuan. Itu Sri yang begitu berani sih kalau menurut saya. Dia berani mengambil risiko. Dia bahkan ketika pulang. Jadi kalau menurut saya yang peristiwa dia bawa minuman kemudian menjajakan tikar gitu, terus kan ada adegan ngejemur. Jadi sebetulnya dia tuh kerja apa aja mau gitu loh. Sebetulnya mau halal mau haram menurut saya gitu, lakoni gitu, dia mau melakoni. Sampai ketika pulang itu kan ke Banyunya yang ditanya, sudah makan le? Banyu nggak banyak bicara kan, sudah lah ya, dikasih kucing, sudah sholat, sudah gitu. Nah, jadi sebagai seorang ibu, seorang perempuan, saya pikir dia betul-betul tangguh gitu. Jadi kalau misalnya bicara feminis kayaknya selesai gitu. Selesai di diri Sri ini. Kemudian betapa hukum, kalau boleh saya bilang ya, hukum di misalnya katakanlah di suatu negara bernama Indonesia itu betul-betul tidak adil. Dia bahkan untuk mungkin terbetik ya di dalam hatinya, saya telah melakukan kesalahan ya, entah dianya mati atau tidak ya, tewas atau tidak itu si pelanggan. Dianya sih iya salah gitu, mungkin ya. Dianya tuh salah, merasa salah, tetapi bimbang juga gitu. Kalau lapor gimana, nggak lapor gimana, sementara sebelum adegan itu dia kan ketika menidurkan, ya katakanlah ketika ngelonin Banyu gitu kan, menyelimuti dia, itu kan dia buka surat yang dari polisi dan ternyata kayaknya berlarut-larut gak diproses kayaknya gitu, sampai masih ada berkas, ada bercak darahnya gitu kan. Jadi lapor juga ya percuma gitu, nggak akan membawakan hasil yang sesuai gitu kan. Kemudian gimana ya, jadi biasanya ketika ada korban pelecehan, kekerasan seksual, human trafficking, itu di media pun yang diekspos, yang disalahkan, yang dihujat, yang dituduh, pokoknya yang jadi objek itu perempuannya. Sementara laki-laki yang melakukannya itu kemana? Apa kabar gitu kan? Nyaris tidak tersentuh, kalaupun iya nggak selesai itu. Sampai kemudian lagi-lagi
perempuan yang harus menanggung beban mental, moral, terus dia harus self healing, misalnya dia harus memulihkan psikisnya gitu, dan itu sulit. Kan nggak jarang juga yang kemudian berakhir dengan bunuh diri. Saya pernah terlibat dalam penggarapan pertunjukan teater di Sarkem, Pasar Kembang, sebelah tetangganya stasiun Tugu, 2 kali. Dan secara kebetulan ketemu dengan orang Indramayu. Ini tanpa bermaksud apapun, kebetulan saja. Akhirnya kami ngobrol lebih lancar, lebih akrab karena bahasanya hampir sama gitu. Dan saya tidak bertanya, tetapi ada beberapa hal yang dia ungkapkan dalam sesi santai ya, di luar latihan. Alasan yang dia ungkapkan dengan alasan Sri itu sama. Karena saya punya anak. Saya harus menghidupi anak saya. Dan ini bukan pilihan terbaik. Tetapi dengan cara seperti ini, anak saya bisa makan, bisa sekolah, dan lain-lain. Itu pertamanya itu. Dan di sisi yang lain ada temannya yang sedang hamil 5 bulan, itu masih mau berlatih dengan serius. Kalau ukuran normal kan kasihan ya orang lagi hamil kok ikut latihan teater. Ya seringan-ringannya latihan teater bisa dibayangkan. Tapi dia justru tidak mau dikasihani. Sebelum orang mengatakan kasihan kepadanya, dia sudah lebih dulu ya. Dia lebih dulu nyodok. Jangan kasihani saya karena saya sedang hamil. Saya mau ikut latihan dan pentas teater. Jadi ya di panggung bolak-balik itu dengan keadaan perut membesar, perut besar. Dan sampai berlangsungnya pertunjukan dia ikut. Meskipun ada romantikanya juga ya, lagi latihan serius-serius dan sebagainya gitu. Tiba-tiba maminya datang, "Mas, yang itu mau diambil dulu, dipinjam dulu, mau dipakai," gitu kan. Lagi seru-serunya latihan, salah satu yang lagi di panggung itu diambil dulu. Ya, ini bagian dari proses pembersihan bagi saya secara pribadi ya kan. Tapi meskipun sejak awal pun saya tidak pernah berpikir bahwa saya berhadapan dengan sosok atau profesi yang minor di mata masyarakat banyak ya, sebagaimana manusia pada umumnya saja gitu loh. Saya memperlakukan mereka, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan penyikapan gitu loh. Justru mereka lebih fair, lebih asik ketika diajak bicara, lebih terbuka, lebih lugas, tidak hipokrit lah, tidak menye-menye, tidak banyak alasan gitu loh. Nah, kaitannya dengan Banyu, kalau teman-teman mulai dari penerjemahan terhadap kata Banyu itu, satu, ini persoalan tafsir ya. Tafsirnya adalah Banyu adalah sumber penghidupan bagi siapapun, terutama makhluk hidup.
penghidupan itu apa? Soal bagaimana dalam hal ini manusia berusaha untuk selalu struggle, selalu berjuang untuk tidak mati. Banyu sebagai kehidupan dijadikan inspirasi agar tidak frustrasi, tidak patah semangat dan sejenisnya. Satu itu. Yang kedua, banyu dalam pengertian biologis. Ya, dalam pengertian biologis karena terjadinya penetrasi terhadap seri dan seterusnya. Tuh. Jadilah anak yang diberi nama Banyu. Sosiologi pesisir yang jika saya tidak keliru memang kental dengan aroma aroma sedikit mesum gitu, ada mesum-mesumnya lah. Ya. Nah, seri ini kan sebatang kara. Dia mungkin tinggal di rumah bekas orang tuanya, tidak punya tetangga, bahkan kalaupun punya tetangga juga jauh karena lokasinya di pinggir pantai. Tidak lulus SMA, mencari pekerjaan yang mungkin lebih layak juga bukan barang gampang. Sampai Banyu berusia 10 tahun kita diberitahu bahwa Sri sudah berusaha dengan banyak cara. Cuma mungkin ada beberapa hal yang kalau mau dikatakan sebagai kritisi, itu misalnya bagaimana mungkin seorang korban perkosaan masih dijelek-jelekan oleh teman dan tetangganya. Ini korban perkosaan loh, bukan pergaulan bebas. Kalau pergaulan bebas meteng 2 anak wajar. Diam-diam hamil gitu ya. Ya, ini akibat perkosaan. Jadi ada dialog yang menurut saya mungkin tidak tepat ya. Ketika misalnya temennya yang lagi nyuci itu, pantas ya, anaknya aja nggak punya bapak gitu loh. Anak hasil perkosaan dengan anak hasil hubungan bebas itu berbeda di mata masyarakat. Bukan persoalan status ya, berbeda cara memandangnya. Ini yang barangkali perlu direvisi ya, Di ya. Karena bagaimanapun kita jika mendapati peristiwa atau kejadian bertahun-tahun terhadap seseorang yang kemudian anaknya kita tahu hasil dari perkosaan, tentu dengan sadar kita akan membedakan dengan hasil pergaulan bebas itu. Tuh. Bahkan sekarang anak hasil pergaulan bebas juga kebanyakan orang diam-diam saja gitu loh. Diam-diam baik. Apalagi hasil perkosaan itu sangat sensitif gitu loh. Nah, mungkin sutradara ingin membidik sisi banal masyarakat pesisir yang jauh dari sekolahan, sehingga antara anak hasil pergaulan bebas dengan hasil akibat perkosaan itu tidak ada bedanya mungkin. Tapi bagi kita yang berada di jauh dari pesisir selatan, dari kehidupan yang seperti itu agak janggal rasanya gitu loh.
Karena di dalam masyarakat kita masih berusaha untuk menjaga beberapa hal yang berkaitan dengan pergaulan-pergaulan itu. Termasuk misalnya seberapa mengganggunya Sri terhadap suami tetangga atau teman-temannya itu. Di sini tidak perlu penjelasan. Dan saya lebih melihat film ini seperti cerpen yang dipindahkan ke layar lebar. Ceritanya jika pada kenyataannya ini cukup berlangsung selama 2 atau 3 hari. Ceritanya singkat. Jadi dalam 1 atau 2 hari itu dalam 2 atau 3 hari itu kehidupan selesai. Tuh. Kenapa misalnya Sri berusaha untuk bekerja, menyewakan tikar dan jualan es ya, jualan air. Kenapa? Mulainya dari awal. Banyu nggak mau makan karena ingin tas baru. Maka bekerjalah Sri sebagai penjajah tikar dan air. Nah, tetapi ada yang agak janggal lagi jika